Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Bapak-bapak, para jemaah sahabat kita terima yang sangat muliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kesempatan istiqomah untuk melaksanakan kegiatan kita. Semoga kita diberi kesehatan di dalam bulan Rajab ini dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, malam ini saya hanya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa seseorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa melihat Allah dengan mata hatinya, dengan ainul basirahnya, maka kata Imam Ghazali, orang ini harus melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, dia harus membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat hati yang jelek. Ini yang disebut dengan at-takhalli istilahnya, seperti sifat sombong, sifat dengki, sifat ujub, sifat riya, ingin dipuji dan sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua, setelah hati ini benar-benar bersih dari penyakit-penyakit hati itu, kata Imam Ghazali, maka kemudian kita menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak yang hati yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahalli. At-tahalli yang kedua, seperti sifat sabar, sifat syukur, tawadhu dan sebagainya. Maka kemudian kalau orang ini sudah bisa melalui 2 tahapan ini, takhalli, tahalli, kata Imam Ghazali, dia akan masuk pada tahapan yang ketiga yang disebut dengan at-tajalli, yaitu orang itu sudah bersih hatinya dan bisa melihat Allah dengan ainul basirah, mata hatinya. Bapak sekalian, saya ingin membahas yang pertama dulu, yaitu bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyakit hati yang harus kita bersihkan dalam hati kita. Penyakit hati ini banyak. Satu di antaranya adalah penyakit takabbur, atau yang kita kenal dengan istilah sombong. Dalam hati kita, setiap manusia ini pasti ada bibit-bibit kesombongan, itu ada. Maka tugas kita sebagai manusia ini harus bisa, setidaknya meskipun tidak hilang, harus memperkecil rasa kesombongan dalam diri kita. Kenapa? Karena sombong ini adalah dosa pertama yang menyebabkan seseorang itu bisa terusir dari surga. Karena sejarah sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa iblis, laknatullah alaih, iblis itu terusir dari surga bukan tidak beriman kepada Allah. Iblis itu beriman kepada Allah, tetapi dia terusir dari surga itu karena kesombongannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Firman Allah, ketika kami memerintah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat ini bersedia bersujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis ini merasa enggan, tidak. Wastakbar dan menyombongkan diri. Kata iblis, saya ini dicipta dari api, Nabi Adam dari tanah. Ya, api lebih mulia. Dia tidak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka kemudian iblis ini kata Allah, wa kana minal kafirin, maka iblis ini karena kesombongan itu digolongkan termasuk orang-orang kafir, sehingga kemudian terusir dari surga. Ini sejarah pertama bahwa kesombongan itu bisa menyebabkan orang yang terusir dari surga. Karena jangan sampai kita ini memperbesar bibit-bibit kesombongan yang ada dalam diri kita. Kalau bisa kita hilangkan, setidaknya kita perkecil. Kenapa? Karena satu-satunya yang boleh sombong ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya ini tidak boleh sombong.
Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dalam Asmaul Husna itu al-mutakabbir, zat yang maha sombong. Jadi kalau dalam Asmaul Husna ini kita tidak boleh meniru sifat Allah, sifat jalannya. Ini namanya sifat jalan. Sifat keagungan Allah kita tidak boleh meniru. Seperti al-mutakabbir, Allah maha sombong, al-qahhar, Allah maha memaksa. Tetapi dalam sifatul jamal, sifat-sifat keindahan Allah, seperti Allah al-Ghafur, maha pengampun, as-Sabur, maha, ini boleh kita menirunya. Artinya bahwa Allah lah yang boleh sombong, makhluk ini tidak boleh untuk sombong. Banyak hal yang menyebabkan kadang-kala orang ini menjadi sombong. Bisa karena harta, bisa karena jabatan, bisa karena kepandaian, macam-macam ya. Nah, kenapa kemudian ingin menjadi sombong? Karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang dimiliki itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kalau orang ini ingat bahwa apa yang kita miliki, baik itu harta, jabatan, ataupun kemampuan, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak akan sombong. Ini yang harus kita sadari. Sehingga di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi yang dalam Al-Quran, yang artinya bahwa firman Allah, aku ini senang kepada orang yang fakir, yang tawadhu, orang yang tidak punya apa-apa, yang merendahkan diri, rendah hati. Tetapi kata Allah, tetapi aku lebih senang lagi kepada orang yang kaya, yang rendah hati. Orang yang kaya, sudah kaya tapi dia tidak mau menyombongkan diri. Aku senang kepada orang yang kaya, Allah, yang suka bersedekah. Tetapi aku lebih senang lagi kepada orang yang miskin, orang yang fakir, yang masih mau bersedekah. Kemudian yang terakhir kata Allah, aku senang kepada orang yang tua, yang suka untuk beribadah. Tetapi aku lebih senang lagi kepada anak muda yang suka beribadah. Artinya apa? Bahwa bibit-bibit kesombongan ini harus kita hilangkan. Dengan apa? Dengan cara tadi, yaitu menyadari keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya kesadaran ini, bibit kesombongan itu akan hilang, paling tidak diperkecil. Oleh karena dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ya hendaknya kita jangan sampai membeda-bedakan di antara tetangga, harus sama lah. Jadi, jangan sampai kemudian karena kemudian tetangganya ini tidak punya apa-apa, ini tidak kemudian dihargai. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi jangan membeda-bedakan antara orang, karena status kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Sehingga di dalam hadis Allah Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang kepada jasad dan rupamu, termasuk kekayaan jabatan kita. Bukan itu yang menjadi pandangan Allah. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi Allah itu memandang kepada hati dan amal. Semoga kita yang hadir di sini, para jemaah hadir yang insyaallah ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini betul-betul bersih dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf manakala ada khilafan. Allahumma fi ila al-fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.